saya selalu mau buat, tapi apa? Ya, kalau ngomong inspirasi pasti kan Laskar Pelangi ya, film anak-anak yang baik diterima. Mau bikin apa? Jurnal Risa kita dapat ide, dan Disney Plus Hotstar ini mereka sangat tertarik idenya, kami sangat excited, jadi pas tuh jadi combination. Dan kita udah bikin test look, ya udah syuting 2 hari dan hasilnya keren banget. Saya bayangkan ini bakal jadi tren yang baru dari MD, apalagi Jurnal Risa dari Danur Universe udah besar brandnya, jadi tepat banget program anak-anak. Ada feel good-nya juga, ada horror-nya juga, fantasy element. Kenapa kira dipilih series, Mbak? Kenapa nggak layar lebar aja? Jadi gini, kan kalau lihat dari terakhir dari 2020 MD strateginya banyak IP besar yang harusnya layar lebar kami jadikan film, kami jadikan series. Kenapa? Satu, saya mau series ini berkembang juga. Jangan hanya ada satu platform, yaitu pihak bioskop. Jadi saya mau OTT ini jadi besar. Kalau mau jadi besar, kita harus punya IP yang besar. IP yang besar ya, saya nggak bisa buat dari nol. Ya ada variasi nih, ada yang mulai dari nol. Cerita dan Jurnal Risa ini tepat untuk dijadikan series. Ya, dan juga kami ada surprise juga untuk membuat layar lebarnya. Jadi mau jalan dua-duanya. Jadi skrip layar lebar yang udah ada lagi dikembangin, ini khusus skrip series. Emang dari awal itu perbincangan dengan Mbak Risa untuk film dulu kah atau udah? Tadinya film dulu. Habis film kita pikir, ayo kita mau serieskan. Dan saya lihat tadinya platformnya siapa? Disney-nya juga mau kualitas film. Dia nggak mau kualitas nggak film. Jadi itu bikin kita lebih tertarik. Kalau saya mau bikin horror dengan budgetnya murah untuk series, aduh mendingan jangan bikin deh. Nggak bisa, lebih berat ini. Production value-nya tinggi banget untuk horror. Nah, saya mikir saya mau support OTT platform untuk membuat series yang kuat, karena itu kita putuskan Jurnal Risa jadikan series. Jadi kalau untuk series ini, series dulu keluar baru film nanti nextnya ya? Yes, rencananya gitu. Ya. Mungkin yang tahun pasti, depannya? mungkin 2 tahun lagi, karena MD line up-nya udah cukup sampai 2003 udah ada line up mau rilis film apa, tapi kan bisa dibolak-balik strategi. Untuk penonton episode sendiri itu diskusi dengan Mas Awi atau Mbak Risa? Kenapa? Penontonnya, jumlah episodenya? Jumlah episode kami yang menentukan, konsultasi dengan Risa dan Awi. Kita maunya 10 episode, kita sepakat, dan Awi bilang saya punya visi bahwa ini harus jadi 10 film yang apa. Jadi nggak sekitar aduh ini 10 episode sinetron, enggak. Ini orang nontonnya tuh ya kayak kita lagi nonton film tapi ada 10 jam, 500 menit gitu. Berarti masing-masing 1 jam bisa dibilang. Iya ya, 1 jam mungkin kan biasa iklan 45 menit sampai 50 menit. Mas, tadi sempat nyinggung soal Danur. Apakah memang ini ada kaitannya dengan cerita Danur atau menarik dari IP-nya Danur? Iya, jadi gini, ini sangat ada Danur karena ini lanjut dari Danur 1, ada kelanjutannya, tapi ini universe yang baru. Jadi timeline-nya kita nggak ambil Danur punya timeline. Ini timeline sendiri. Ini ceritanya lebih cerita asli bahwa tahun 90 Risa umur berapa, tahun 95 Risa umur 10 tahun misalnya. Ya Risa umur 13 tahun di tahun 96. Jadi kita sesuai dengan kehidupan Risa. Karena kalau series lebih close, lebih dekat ke realita, ya itu lebih menarik. Jadi kita ambil angle-nya timeline beda, universe beda. Bisa aja dari pemain Danur ada 1-2 beda pemain. Ini udah nggak ada hubungan dengan film, tapi sangat berhubungan dengan Danur. Secara cerita kan ini diambil based on story-nya Risa. Nah, Pak Manut sendiri masih ikut terlibat nggak sih dalam ceritanya harus gini harus apa gitu? Oh pasti Pak, kalau saya terlibat ya. Tapi gini, saya nggak terlibat
horornya mau kayak apa, karena itu udah expertise Avila, jump scare, treatmentnya, tapi konsepnya kayak apa, inspirasi dari film apa, guide-nya apa, treatmentnya bagaimana, itu saya involve banget. Ya, tapi kalau secara detailnya udah tim saya jago lah. Ya, karena ini pertama series MD tayang di Disney Plus Hotstar. Jadi saya nggak mau ini jadi tantangan MD juga. Gue juga bisa bikin yang lebih top lagi. Nah, jadi sangat-sangat saya involve banget. Pak, ini dengan mengambil tema anak-anak ini melihat bangsa pasar seperti apa sih dengan penonton? Mungkin bangsanya apa yang remaja juga kan nonton, cocok untuk nonton ini. Maaf Pak, bisa diulang? Ini kan Audience. anak-anak audiensnya. Apakah anak-anak aja kah yang ditargetkan atau melihat peluangnya seperti apa sih dengan struktur anak-anak ini? Enggak, kalau saya paling nggak percaya. Layangan Putus, saya nggak bayangkan, saya nggak target remaja nonton. Ya, remaja yang bilang ke orang tuanya, ini ada Layangan Putus, padahal target saya 22 ke atas yang udah baru mau nikah. Ya, jadi saya paling nggak khawatir tentang demografinya, harus anak-anak jadi anak-anak. Stranger Things saya nonton, saya lebih excitednya dengan anak saya. Itu cerita tentang remaja, ya. Jadi bukan remaja, SMP anaknya. Lebih dari 12-13 tahun, 10 tahun malah SD. Jadi saya nggak concern ke sana. Ceritanya very family. Ya, ini ada feel Goonies-nya, kayak film barat yang anak-anak adventure, tapi adventure-nya based on cerita aslinya Risa. Nah, itu menarik, based on ceritanya jurnal Risa dan keluarga dan saudaranya Risa. Jadi ini yang bedanya jurnal Risa dan Danur. Saya kira jurnal Risa nanti bisa jadi spin-off-nya yang benar-benar tuh dia punya setting sendiri. Danur punya setting sendiri. Tapi Danur Universe semua. Oke. Makasih Pak Manus. Thank you.